Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu basyara wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ustadz Fajar selaku GM Dapu Hongkong yang sama-sama kita hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Husnul Muttaqin, tuan guru kita yang masih bujang sampai sekarang di Hongkong, yang nama Zoom-nya terkenal dengan Ibnu Haris, yang makin ke sini makin ganteng aja nih kelihatan dan makin lebar. Oh ini Pak ini moderator Didi, nggak boleh dibayar ini. Saya ini Pak merusak Didi reputasi pembicara. yang Masya Allah ya, luar biasa juga guru kita ya, yang selalu memberikan pencerahan-pencerahan ya, baik dalam keadaan eh, senang maupun sedih gitu ya Pak ya. Pak Andri yang jauh-jauh di tanah rantau di negeri orang ya, di Ya. Abu Dhabi, yang tidak pernah absen walaupun kita tetap berzumpa di Zoom kata Pak Adi, kata moderator yang asli. Jumpa. Berzumpa gitu ya. Pak Bang Abi yang Masya Allah ya, luar biasa. Engineer kita yang Masya Allah pahala jariahnya tidak pernah terputus ya. Eh, dan Prof. Fatwa yang belum nampak ya, wajah yang Masya Allah ya, ini baru nampak nih. Bersama putri kesayangannya ya, Masya Allah, Solihan. Masya Allah. Kita doakan menjadi anak yang solehah, Amin. anak yang cerdas. Dan jamaah sekalian yang berada di live Facebook Dompet Doafa Hongkong maupun yang ada di Zoom dan dimanapun berada, serta bapak-bapak lain yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Zoom dan dalam perjalanan menuju rumah tentunya. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena di malam hari ini, walau dalam kesibukan kita tetap komitmen dan istiqomah ya untuk eh, melaksanakan kajian rutin kita ya. Ini nggak tahu nih, tangga saya muter musik nih. Ya, pada ada acara perpisahan. Habis ini saya off audio ya. Nah, mudah-mudahan kajian rutin yang senantiasa kita istiqomahkan ini insya Allah menjadi kajian rutin yang akan menjadi saksi nanti di akhirat ya. Bahwa kita pernah Hmm. melakukan kebaikan-kebaikan baik untuk diri, keluarga, dan umat semesta alam insya Allah. Baik, para guru-guruku sekalian, orang-orang tua, dan Ustadz Fajar, serta Bapak-Bapak sekalian, saya tidak memperpanjang kalam ini. Mari kita mengawali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan lantunan suratul Fatihah secara bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi dan juga merahmati kita semua, terkhusus kajian kita di malam hari ini sampai selesai. Untuk selanjutnya, materi kita tentu sudah di-share oleh Pak Adi ya di grup kita ya, menyesuaikan dengan tema malam ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang tentu akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Mutakin kepada Tuan Guru kita. Kita berikan waktu seluas-luasnya kurang lebih 30 menit ke depan. Silakan, Ustaz. Syukran Ustaz Rahman. Eh,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال في آية أخرى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال رسول الله: عامتهم. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kepada Allah, Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa sama-sama kembali melanjutkan kajian kita. Insya Allah pada malam hari ini berkaitan dengan nasihat, ya, nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar, hampir sama ya. Kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz Fajar yang sama-sama kita hormati, Pak Didi, Pak Ustadz Rahman, Pak Andri, Pak Abe, Pak Prof Fatwa, dan siapa namanya Mas ini yang streaming saya lupa. Itulah pokoknya. Ya, ini kan ada petugas streaming nih. Saya lupa namanya Mas siapa. Baik, Afwan belum bisa share apa screen materi, masih apa namanya manual ngomong. Baik, Bapak-bapak sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita ke definisi, ya, pengertian apa itu nasihat atau apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebenarnya kalau kita bandingkan antara dua hal ini, sebenarnya nasihat itu sama amar ma'ruf nahi mungkar itu secara umum sama, ya. Cuma apa namanya, ya, bahkan ininya apa namanya, objeknya pun, pembahasannya pun sama persis, ya. Jadi nasihat atau nasihat itu ya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada keburukan. Begitu juga dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga para ulama mengatakan bisa disebut sebagai persamaan kata lah, kira-kira gitu. Jadi an-nasihah, ya, bahkan di Imam Al-Jurjani sendiri dalam kitab At-Ta'rifat menyampaikan bahwasanya an-nasihatu hiya ad-du'a ila ma fihi as-salah wan nahyu amma fihi al-fasad. Nasihat itu adalah mengajak kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan dan melarang dari mengerjakan sesuatu yang akan membawa kerusakan, ya. Sehingga ya sama persis dengan memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan, dan melarang dari berbuat kemungkaran, ya. Sehingga dengan ini para ulama mengatakan bahwasanya nasihat wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu sama saja, kira-kira seperti itu. Taib, kemudian selanjutnya kita geser ke apa namanya, pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat ini. Kita insya Allah sudah banyak hafal, ya. Misalkan kita hafal salah satu apa namanya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 110 misalkan, yang menjadi kekhususan, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang pertama, ya, bahwasanya kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan ini, sehingga apabila kekhususan ini sudah tidak ada, maka hilang sudah, kira-kira gitu, ya, hilang sudah apa namanya khaira ummah itu, kira-kira begitu. Hilang sudah khaira ummah yang mana sifat utamanya adalah memerintahkan kepada kebaikan dan meninggalkan daripada yang mungkar atau menasehati secara umum. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar
ininya cakupannya sangat luas ya, cakupan objek apa namanya pembahasannya sangat luas. Dalam arti apa saja yang bisa dinasehati ya segala bentuk ketaatan pokoknya. Apa yang harus dilarang ya segala bentuk kemungkaran kira-kira gitu. Sehingga kalau kita bicara apa pentingnya ya, kalau kita bicara hukumnya apa ya para ulama mengatakan hukumnya wajib. Hukumnya wajib hanya saja mungkin beda pada tingkatan fardunya ya, apakah dia fardu ain ataukah dia fardu kifayah, kira-kira begitu. Kalau misalkan yang mengatakan fardu ain maka semua orang apa namanya harus melakukannya. Yang mengatakan fardu kifayah ya hanya sebagian saja, cuma kan cakupan wilayahnya seberapa gitu. Kalau mau disampaikan fardu kifayah itu apakah dia batasannya kampung ataukah kecamatan, desa misalkan, kecamatan, kabupaten atau bagaimana gitu. Sehingga sehingga sebenarnya dua-duanya bisa dipakai. Dua-duanya bisa dipakai, akan tetapi lebih kuat kepada fardu ain. Hanya saja para ulama membuat note fardu ainnya itu masih terikat. Terikatnya dengan apa? Hasbas tita'ah. Terikat dengan kemampuan. Kira-kira begitu. Terikat dengan kemampuan. Ada orang-orang yang secara personal dia bisa apa namanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat, tetapi cakupannya sangat luas karena mungkin dia sebagai apa namanya sebagai pemegang kebijakan misalkan atau dia sebagai petugas pemerintahan dan seterusnya, pejabat pemerintahan misalkan. Ya secara personal dia mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar secara masif gitu. Bahkan masuk pada kategori ini apa kayak semacam eh, ketika dia membuat peraturan itu kayak semacam mengharuskan gitu. Nah, ini kan istilahnya lebih powerful lah kira-kira daripada hanya sekedar Ustadz Rahman yang menasehati di mimbar gitu ya. Orang dengar kanan keluar kiri gitu. Kalau kalau Ustadz Rahman sebagai DPR gitu ya, nah itu atau misalkan Ustadz Rahman sebagai bupati misalkan atau gubernur, wah itu ketika beliau buat aturan kan mantap tuh. Jadi misalkan bulan Ramadan di Kabupaten Alor, misalkan nggak ada orang jualan miras, misalkan. Contoh misalkan ya. Nah itu bisa saja gitu. Itu kan apa perda istilahnya ya, peraturan daerah gitu ya. Kira-kira gitu. Eh, ini apa namanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu ain akan tetapi hasbas tita'ah. Sehingga sesuai kemampuan. Nah, dan kemampuan itu para ulama mengikatnya dengan ini dengan apa namanya pemahaman ya. Karena nanti kita akan masuk pada fase pada pembahasan apa namanya syarat-syarat ya atau cara atau adab atau syarat-syarat memberi nasihat ya. Nah, itu salah satunya adalah harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan, kira-kira gitu. Sehingga ketika seseorang memberikan nasihat itu nggak asal itu ya, nggak asal ngomong gitu ya. Mungkin apa namanya ini menjadi perhatian bersama. Contoh misalkan di grup kita itu mungkin bisa kita lihat ya bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang lain. Kadang caranya salah sehingga justru orang itu yazdadu kufra gitu ya. Orang itu malah tambah jauh gitu. Karena apa? Karena cara dan metode kita tidak tidak sesuai, tidak tepat. Ya. Jadi para ulama merumuskannya itu memang sudah benar-benar yang dikaji gitu, nggak sembarang asal asal nulis, asal ngetik, asal ngomong, kira-kira seperti itu. Nah, taib ini terkait penting hukum dan apa namanya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mention terkait apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat ini. Kemudian kita bisa lihat di firman Allah Subhanahu Wa Taala misalkan surah Al-A'raf ayat 61 sampai 62. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, ya ai wazifati tablighukum, ya tugas saya ya Rasulullah SAW yaitu menyampaikan kepada kalian gitu, menyampaikan, mengasih tahu gitu ya bibayani tauhidihi wa awamirihi wa nawahi dengan cara menjelaskan tauhid ya tauhidnya Allah. Jadi tidak hanya memerintahkan kamu sembahlah Allah, tapi nggak ngasih tahu gimana cara nyembah Allah,
Bagaimana cara kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bilangnya kamu pergi sholat, tapi dia nggak ngajarin orang cara sholat itu gimana. Dia nggak ngasih tahu gimana cara berpuasa, tapi nyuruh orang puasa. Ngasih tahu puasa itu hukumnya wajib, tapi dia nggak ngasih tahu bagaimana proses, apa yang membatalkan puasa, bagaimana cara berpuasa, bagaimana hukum-hukumnya dan seterusnya. Nah ini kan membutuhkan ilmu, kira-kira gitu, membutuhkan basirah. Kemudian wa awamirihi wa nawahi, dan juga menyampaikan larangan dan apa namanya hal-hal yang kita diminta oleh Allah untuk meninggalkannya. Sehingga ini juga butuh butuh apa butuh basirah. Misalkan ketika kita mengatakan kepada orang kamu tinggalkan riba. Ya kalau orang nggak ngerti sama sekali tiba-tiba langsung berhenti bekerja dari sesuatu yang riba, misalkan besoknya langsung jatuh miskin, dia langsung habis itu anak-anak istri dan lain sebagainya terlantar tinggal di bawah kolong jembatan, habis itu 2 minggu meninggal. Nah ini kan apa namanya nggak benar gitu, sehingga butuh ada proses-proses gimana menjelaskannya, bagaimana cara keluar dari ikatan itu, bagaimana cara step by step kita mundur, bagaimana mempersiapkan istilahnya backup plan dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah ini butuh basirah, itu pemahaman dan apa namanya pengetahuan ya. Jadi jangan hanya bisa bilang kerjain, tinggalin, tapi nggak ada ininya, nggak ada support pemahaman, nggak ada support dan seterusnya itu gitu. Nah ini kan malah malah ujung-ujungnya bikin orang susah gitu ya. Nah ini pentingnya apa namanya pemahaman ya basirah. Kemudian misalkan di apa namanya di ayat lain ya, banyak pokoknya ya. Ini di ayat-ayat Allah menyebutkan terkait nasihat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, betapa pentingnya misalkan. Dan juga Allah SWT menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu ciri ya orang-orang beriman ya, dan juga menjadi karakteristik orang-orang soleh ya. Dalam surah At-Taubah ayat 112 misalkan Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Ya, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, yang beribadah, ya, yang bertahmid memuji Allah, kemudian orang-orang yang ruku, sujud dan seterusnya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, ya mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah Ali Imran ayat 113 114 misalkan, mereka itu laisu sawa, mereka itu tidak sama ya. Jadi mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Ini masuk orang-orang yang saleh. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW, misalkan seperti yang kami bacakan tadi di depan, ad-dinun nasihah, ya. Kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya nasihat. Ya. Agama itu semuanya isinya nasihat dan berdiri di atas nasihat. Karena kalau tidak ada nasihat, kita bisa bayangkan kalau seandainya orang itu sudah tidak ada yang saling mengingatkan. Nah itu udah kelar itu ya, hilang sudah agama itu. Bayangkan kalau orang sudah tidak ada yang saling mengingatkan tentang sholat. Orang berbuat maksiat pinggir jalan dibiarin aja. Nggak peduli lah pokoknya. Semua orang nggak peduli. Sehingga kalau tidak ada yang saling menasehati, tidak ada yang saling mengajak dan lain sebagainya, ya ujung-ujungnya nafsu akan mengambil alih. Ketika nafsu sudah mengambil alih, kelas seluruhnya maksiat. Kira-kira begitu. Sehingga hancurlah agama kita. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat itu adalah rukun Islam yang keenam katanya. Karena apa? Karena itu tadi. Tanpa nasihat itu agama kita nggak bisa berdiri. Tanpa saling mengingatkan, halas, hilang agama itu. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan demikian. Ya, nasihat itu adalah rukun Islam yang keenam gitu ya. Karena dia sebagai salah satu penopang yang luar biasa. Yang bisa istilahnya itu di mana kita lihat ada amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah ya sekecil atau sesepele apapun bentuknya ya. Selama amar ma'ruf nahi mungkar itu ada, saling menasihati, insya Allah Islam itu akan tegak. Insya Allah apa namanya kebaikan akan terlihat dan seterusnya. Kemudian ini ad-dinun nasihah kata Rasulullah. Kemudian para sahabat tanya, liman, nasihat untuk siapa atau bagi siapa? Kemudian beliau mengatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, umat para apa namanya imam kaum muslimin atau pemimpin, dan juga orang-orang awam atau orang-orang biasa, orang-orang umum. Nah, nanti akan kita jelaskan apa maksudnya nasihat lillah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah?
Apa maksudnya nasihat untuk kitab-kitab Allah? Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul, nasihat untuk pemimpin atau ulama kaum muslimin, dan apa yang dimaksud dengan nasihat untuk orang-orang awam atau orang-orang biasa atau masyarakat secara umum. Baik. Intinya amar ma'ruf nahi mungkar nasihat adalah sesuatu yang baik, sebuah ibadah yang luar biasa yang hukumnya wajib, ya para ulama sepakat hukumnya wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memuji pelakunya, kemudian memberikan sifat-sifat baik, sifat-sifat terpuji bagi orang-orang yang memperhatikan apa namanya pegiat nasihat atau umumnya mungkin kita sebut sebagai dakwah ya kira-kira seperti itu. Dai lah yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kita daripada melakukan keburukan. Baik. Kemudian selanjutnya kita geser ke apa namanya hukum tadi sudah ya. Ya kalau hukum ya itu tadi ya wajib, hukumnya wajib. Ya ittafaqal ulama ala annaha wajibah. Ya para ulama sepakat ya hukumnya wajib. Ya, perbedaannya hanya ada pada uh, fardiyahnya ya pada apakah dia fardu ain ataukah dia fardu kifayah ya. Kira-kira seperti itu. Uh, Kemudian selanjutnya jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala fawaidun nasihah ya. Kebaikan atau apa namanya keutamaan ya, atau impact efek baik daripada nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi kita sebutkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai sifat apa namanya sifat baik yang membedakan antara kaum muslimin antara umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya. Kemudian apa namanya yang kedua adalah karakteristik orang beriman dan juga orang soleh sudah kita sebutkan dalil-dalilnya tadi. Kemudian sebaliknya ya orang-orang yang apa namanya munafik itu mereka memerintahkan kepada kemungkaran dan melarang daripada kebaikan. Nah, ini juga dimention oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 67 misalkan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka saling menggenggam tangan mereka. Mereka telah lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Kemudian selanjutnya bahwasanya ini nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi salah satu dari sekian banyak sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita semua. Allah berfirman terkait dengan ini dalam surah Al-Hajj ayat 40 41 misalkan wala yansurannallahu man wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Kemudian termasuk faktor yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Salah satu sabda Rasulullah SAW, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa walidihi wa jarihi wa yukaffirha as-siyamu as-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Fitnah atau bencana seorang pria itu, seorang laki-laki itu terletak pada istrinya, hartanya, dirinya, anaknya dan tetangganya. Kemudian puasa, salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu menjadi apa namanya penggugur daripada fitnah-fitnah atau bencana atau dosa-dosa tersebut. Kira-kira sehingga amar ma'ruf nahi mungkar menjadi salah satu dari penggugur dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksana amar ma'ruf dan nahi mungkar ini kan istilahnya berkutat ya atau dalam lingkup ini ya apa namanya maqasidus syariah al-khamsah ya. Tujuan syariat Islam diturunkan ya, 5 tujuan syariat Islam diturunkan. Ya, semua berkutat tentang itu. Yang pertama adalah tentang menjaga agama ya. Jadi segala hukum, segala perintah, segala larangan yang berkaitan dengan masalah dengan menjaga agama. Nah, itu masuk di situ. Kemudian yang kedua hifdzun nafs ya, menjaga jiwa, menjaga nyawa, tubuh ya.
fisik dan seterusnya ya. Itu segala hukum yang ada yang berkaitan dengan itu juga masuk pada kategori ini. Kemudian yang ketiga apa namanya hifzun nasl, hifzul mal ya, menjaga harta ya. Jadi segala hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul yang berkaitan dengan harta yaitu apa namanya masuk pada lingkup amar ma'ruf nahi mungkar dan nasihat. Artinya ya kita menasihati dalam hal itu juga. Artinya ketika kita saling menasihati ya kita akan menjaga hal-hal ini gitu agar tidak rusak, tidak hancur dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah hifzuddin, hifzul apa tadi? Hifzul mal, hifzul nafs, hifzul aql, ya menjaga akal ya, menjaga apa kewarasan otak gitu ya. Waras gitu, biar waras ya. Nah, ini segala hukum yang berkaitan dengan itu juga termasuk. Kemudian yang terakhir adalah hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan, kira-kira seperti itu. Nah, ini sehingga amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat itu ya memelihara hal itu apa namanya berkaitan erat dengan ini dan juga berkutat tentang itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang ini ya apa efek serius ya kalau kita meninggalkan apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat ya kami sudah sampaikan tadi di depan ya Islam itu umumnya kita bisa bayangkan ya the worst scenario itu ya. Skenario terburuknya adalah Islam itu hilang gitu dari muka bumi karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar atau saling menasihati. Jadi tidak ada orang yang mengindahkan ya apa namanya perintah agama dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian next kita mungkin membahas tentang ini ya apa jadi kalau kita bicara efek baiknya ya banyak sebenarnya kalau kita detailkan itu banyak ya. Misalkan efek baiknya terhadap mujtama, terhadap apa namanya? Terhadap masyarakat. Mungkin Bapak-bapak masih ingat 2-3 pekan lalu apa saya lupa itu. Saya sempat menyampaikan bahwasanya syariat Islam itu diturunkan bukan kepada kaum muslimin aja. Jadi syariat Islam itu tidak hanya diturunkan untuk kaum muslimin aja, tapi untuk seluruh manusia. Sehingga siapapun yang melaksanakan atau melakukan atau menegakkan syariat Islam itu, ya dia akan dapat benefitnya terlepas dari dia meyakini atau tidak. Kira-kira seperti itu. Dia akan mendapat benefitnya. Orang yang tidak korupsi, negara yang tidak korupsi ya sedikit kita akan lihat gitu mereka ya sejahtera, kira-kira gitu. Kemudian misalkan orang-orang yang jujur ya mereka akan mendapatkan benefit dari kejujuran itu. Orang yang apa namanya puasa misalkan, dia mereka akan mendapatkan benefit kesehatan dari puasanya ya terlepas dari mereka mau meyakini itu dari sudut pandang Islam atau tidak ya nggak ngefek gitu ya. Pokoknya mereka akan dapat benefitnya. Sehingga syariat Islam itu tidak hanya spesifik untuk orang beriman saja, tapi untuk semua orang ya. Cuma yang membedakan kita dapat pahala gitu doang kan gitu. Kita juga dapat benefitnya secara apa namanya mungkin duniawinya ya biologisnya atau apapun psikologis dan seterusnya ya kita juga dapat itu apa sisi ukhrawinya gitu kita dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala bedanya itu aja gitu sementara benefit ininya ya semua dapat ya non muslim yang tidak meyakini kalau puasa ya tetap ya akan sehat gitu kira-kira gitu nah, kira ini sehingga apa namanya kalau kita bicara benefit dari amar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan kepada kebaikan ya mungkin kalau dalam konteks non muslim ya yang tidak percaya dengan Islam mungkin terkait ini kali ya apa universal value yang kebaikan itu ya yang ada yang tidak berbatas pada agama ras dan lain sebagainya seperti kejujuran misalkan. Orang mau beragama mau tidak itu ya setuju gitu jujur itu baik. Kemudian misalkan makan makanan yang sehat ya semua orang kira-kira seperti itu. Mungkin lingkup nasihatnya ya di situ kira-kira di situ ya. Jadi dalam hal-hal yang apa istilahnya yang berkaitan dengan akhlak mungkin ya. Akhlak, ya, sopan santun dan seterusnya itu kan umum ya. Orang tidak perlu beragama untuk meyakini bahwasanya kejujuran itu baik. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin amar ma'ruf nahi mungkarnya di situ. Kira-kira gitu ya. Orang mencuri misalkan ya, orang muslim atau tidak mereka setuju. Ya namanya mencuri itu ya nggak boleh gitu. Terlepas dari cost-nya apa ya mungkin itu urusan lain gitu. Misalkan apa namanya orang lagi jalan dijegal dari belakang misalkan. Ya semua orang setuju gitu. Mau muslim mau kagak ya setuju kalau itu sesuatu yang buruk sehingga amar ma'ruf nahi mungkarnya berkutat di sini gitu kalau yang non muslim.
Tapi kalau kita yang Islam ya lebih luas dari itu. Umumnya ya tentang masalah itu tadi ya, ibadah ya yang diperintah Allah, kemudian melarang dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Sehingga efek baiknya atau faidah-faidahnya, keutamaan-keutamaannya ya banyak kalau kita detailkan. Dan tidak hanya dalam masalah keagamaan saja, tapi dalam masalah sosial juga luar biasa kira-kira gitu. Kemudian kita geser ke ini apa namanya, tata cara ya. Tadi apa namanya, maksud dari apa namanya, hadis Rasulullah SAW ad-dinun nasihah tadi ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah lillah ya. Jadi agama adalah nasihat untuk Allah, itu maksudnya adalah kita menasehati orang-orang yang orang kaum muslimin secara umum yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah, tauhid dan seterusnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat-sifat Allah, kita meyakini bahwasanya Allah itu unlimited dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan lillah, ya, nasihatu lillah, yaitu nasihat yang kita berikan kepada orang lain yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban kita manusia, menjadi kewajiban kita hamba, yaitu beribadah kepada Allah, tidak boleh menduakannya, meyakininya bahwasanya yang memberikan rezeki dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi wali kitabihi, kemudian kitab. Yang dimaksud untuk kitab itu adalah kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa kitab suci ya. Kita meyakini mereka ada. Kemudian yang kita yakini untuk kita praktekkan, kita amalkan adalah Al-Qur'an yang dijamin originalitasnya, kemudian lebih syamil ya, lebih apa namanya? Apa syamil tuh bahasa Indonesianya? Ustaz, Lengkap, lengkap, lengkap ya, mencakup seluruh itu ya. Eh, komplit. ya di komplit, baik itu di anytime anywhere gitu ya. Kemudian ini kitab ya, yang berkaitan dengan kitab ya, dan seterusnya banyak ya turunan-turunannya itu ya. Kemudian lillahi wal kitab wali rasulihi, yang berkaitan dengan rasul, misalkan kita meyakini apa namanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah bersama dengan para nabi yang lain yang wajib diketahui misalkan, dan apa namanya, risalah beliau juga demikian. Kemudian ajaran-ajarannya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya juga demikian dan seterusnya, dan turunan-turunannya itu. Kemudian wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Kemudian yang berkaitan dengan apa namanya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin ya. Nah, pemimpin-pemimpin itu kita mengingatkan ya bahwasanya pemimpin-pemimpin itu mereka punya hak dan kewajiban ya. Mereka punya hak yang harus ditaati, misalkan ditaati oleh kita kaum muslimin, oleh masyarakat, kita menaati selama perintah mereka itu berkaitan dengan kebaikan, tidak melanggar batasan-batasan syariat. Kemudian mereka juga punya kewajiban ya, karena mereka memegang amanah itu, mereka apa namanya, setuju untuk memikul amanah itu, maka mereka harus melaksanakan kewajiban mereka ya, adil, kemudian memperhatikan masyarakat, tidak boleh nyolong dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian terakhir begitu juga dengan a'immah dalam ini ya, dalam apa namanya, ulamanya ya. Dari sisi ulamanya, begitu juga dengan ulamanya. Ulama punya kewajiban, punya hak juga gitu. Kewajibannya apa, haknya apa ya, dan seterusnya. Hampir sama lah kira-kira. Kemudian yang terakhir adalah wa ammatin nas ya. Masyarakat secara umum mereka punya hak dan mereka juga punya kewajiban. Sehingga hadis ini mencakup seluruh amar ma'ruf nahi mungkar ya, yang berkaitan dengan kehidupan kita kaum muslimin. Itu yang dimaksud dengan nasihat lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian terakhir ini bagaimana adab ya, apa namanya, adab kita memberikan nasihat, atau mungkin step-step gitu ya, kita memberikan nasihat kepada orang lain. Yang pertama, atau etika ya, etika beramar ma'ruf nahi mungkar, atau etika memberikan nasihat ya. Nah ini apa namanya, yang pertama adalah itu tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus dilandasi, atau nasihat itu harus dilandasi dengan oleh basirah ya, atau ilmu pengetahuan ya, apa namanya, pemahaman ya tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri, kemudian pemahaman terkait apa yang akan kita sampaikan ya,
Kemudian mungkin apa namanya bagaimana nanti ketika misalkan orangnya jawab balik gitu ya. Jadi kita ngajak dia sholat, kita ngajak yuk beriman kepada Allah, dia tanya balik. eh, how do you know that you have Allah gitu ya misalkan, atau seterusnya lah ya, misalkan seperti apa namanya ketika saya diundang sama Pak Didi itu ya ke kelasnya misalkan yang di apa sesi bukan sesi apa level 2 apa ya, Ya, MCH, yang di MCHK. MCK tuh misalkan ya itu apa ya pakai ilmu, pakai pengetahuan gitu. Mereka nggak teman-teman itu akan tanya gitu lah. Teman-teman misalkan yang orang-orang Hong Kong ya, orang-orang lokal ya, ketika dibilang kita apa beriman kepada Allah ya pasti tanya gitu kan. Nah kalau ditanya balik nggak ngerti piye gitu. Jadi bukannya mereka malah mendekat, justru malah menjauh gitu ya. Atau nauzubillah misalkan kita yang mencoba melakukan amar ma'ruf di luar batas kemampuan kita, justru malah kita yang dapat ini pengaruh gitu. Justru malah balik, justru malah ragu. Lah, Nauzubillah ya. saya yang amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, saya yang menasehati, malah saya yang ragu, malah ikut dia. Ini kan repot. Sehingga butuh apa namanya basirah itu tadi, butuh ilmu pengetahuan. Itulah kenapa para ulama mengatakan dia fardu ain, ya, nasihat amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu, akan tetapi dia sesuai dengan tingkatan kemampuan, kira-kira begitu. Sehingga orang kalau nggak punya kemampuan, halas, sukut ya afdal gitu ya, diam aja. Itu jauh lebih baik. Sukutuhu afdal min kalami. Diamnya lebih baik daripada dia ngomong, kira-kira seperti itu. Takutnya disalah artikan, disalah pahami dan seterusnya, bla 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 lah. Kemudian ketika ditanya dia nggak bisa jawab balik gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pentingnya basirah. Kemudian yang kedua, penyampaian amar ma'ruf nahi mungkar atau nasihat ini harus menyesuaikan dengan kondisi mad'u atau objek dakwahnya gitu ya. Nah, ini kalau misalkan objek dakwahnya itu intelektual ya bicaranya pakai scientific proof misalkan. Ya, kalau bicaranya sama orang-orang awam ya beda pendekatannya gitu. Sama orang-orang yang mungkin di pelosok-pelosok yang tidak berpendidikan dan seterusnya, pendekatannya beda. Ya kalau sama orang-orang di pelosok-pelosok, misalkan kayak Ustadz Rahman ya, beliau kan ada pesantren mualaf dompet duafa cabang Alor misalkan. Dakwahnya beda sama dakwah yang di Hong Kong gitu. Kalau kita bicara ke mereka dengan style bicara di Hong Kong ya orang ini gila orang ini apa gimana gitu, ngapain dia bergaya di sini, kira-kira gitu. Sehingga ini luar biasa ya. Orang-orang Arab itu mengatakan kata fasih ya. Fasih dalam bahasa Arab itu ternyata bukan hanya dia eh, fasih makhraj pengucapan suatu bahasa, tidak. Tetapi ternyata arti kata fasih itu lebih luas dari itu, yaitu dia bisa mengkondisikan dia ngomong sama siapa, mukhotobnya, sehingga tingkatan bahasa yang dipakai itu tidak terlalu berat, sehingga orang yang ngomong itu connect gitu. Jadi kalau ngomong sama Prof Fatwa yang ngomongnya pakai bahasa ilmiah, beda dengan ngomong sama misalkan ibu-ibu BMI, kira-kira seperti itu ya. Jadi apa perbedaan itu harus diketahui gitu, dan ini ya sesuatu yang istilahnya ya real, ini realita kehidupan gitu. Orang-orang itu berbeda apa namanya background pendidikan, sudut pandang dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai orang yang memberikan nasihat harus mengerti. Kalau ngomong sama aktivis beda bahasanya, ngomong sama misalkan ibu-ibu di pelosok di kampung beda gaya bahasanya, beda tingkatannya. Ngomong sama dosen-dosen ya beda, kira-kira seperti itu. Nah, ini penting untuk diketahui bersama. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan maslahat dan mudarat ya. Jadi ada hal-hal yang penting untuk karena mungkin terlalu banyak ya hal yang harus diperbaiki. Misalkan di kondisi di negara kita misalkan udah terlalu ribet gitu ya. Jadi udah terlalu ribet kalau apa namanya kalau dikumpulin apa yang harus dinasehatin tuh pusing gitu ya. Saking banyaknya. Sehingga ini penting skala prioritas itu penting gitu, mengetahui mana yang lebih penting, mana yang tidak. Ketika bertemu dua hal yang harus dinasehati misalkan. Jadi mana yang harus didahulukan, mana yang tidak. Ini penting juga. Kita memilih gitu ya, mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang tidak. Mana yang lebih besar kemungkarannya, mana yang lebih sedikit, kira-kira lebih kecil. Kemudian mungkin selanjutnya yang pasti ya dengan apa namanya dengan bil hikmah ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini ayat luar biasa ya. Spesifik ya Allah mengatakan ngajaklah kalian kepada jalan Allah, kepada kalau mau berdakwah itu bil hikmah ya, dengan hikmah, dengan cara yang baik, dengan tutur kata, dengan sopan santun dan seterusnya. Nah, ini istilahnya ya Rasulullah udah nunjukin lah ke kita ya bagaimana cara kita apa namanya berdakwah, kira-kira seperti itu. Kemudian apa namanya yang terakhir mungkin kita juga bisa memanfaatkan ini ya kewenangan ya. Jadi ada hal-hal yang kadang Ustadz itu nggak bisa menasehati. Jadi harus harus Pak Camat misalkan. Ada kondisi di mana Pak Camat tuh nggak mampu untuk menasehati. Harus yang menasehatinya adalah misalkan Bupati dan seterusnya. Atau misalkan Bupati yang bermasalah yang menasehati sesama Bupati misalnya atau gubernurnya. Jadi penting itu mengetahui jenjang itu ya. Jenjang apa namanya cakupan atau kemampuan dan seterusnya. Nah, ini apa namanya kira-kira step apa namanya hal-hal yang harus diperhatikan singkatnya kira-kira seperti itu. Kemudian mungkin terakhir kami tutup dengan hadis Rasulullah SAW ya yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Perbedaan antara orang yang apa namanya mengikuti atau mentaati hal-hal yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan orang-orang yang membangkang atau orang-orang yang apa namanya yang harus diingatkan dan seterusnya. Itu kata Rasulullah SAW perumpamaan orang yang berdiri di atas aturan-aturan Allah atau orang yang mengikuti aturan Allah dan orang yang melanggar aturan Allah itu adalah seperti dua kelompok orang yang sama-sama saya ini kali ya saya bahasakan secara simpel ya, saya terjemahkan secara ini aja, kalau ngikuti terjemahan ininya kaku gitu ya. Jadi ada satu kapal, ada dua kelompok orang sama-sama datang mau nyewa yacht gitu ya. Yachtnya ini ada 2 lantai, ada 2 floor gitu ya. Nah, orang-orang yang pembangkang itu mereka nyewa first floor dia lantai bawah ya, deck bahasanya ya. Pokoknya yang aksesnya ketutup lah pokoknya. Nah, mereka kalau mau ngapa-ngapain tuh harus naik ke lantai 2 dulu baru bisa gitu ya. Nah, kemudian orang-orang yang taat kepada Allah itu, yang mengikuti aturan itu, mereka di lantai 2 ya, lantai 2 gitu. Nah, orang-orang di lantai pertama itu kalau mereka mau reach out ke air, kemudian mau istilahnya jemur gitu ya, atau mau apa gitu, itu mereka harus naik ke lantai 2 dulu. Mereka harus naik ke lantai 2. Kemudian tiba-tiba istilahnya itu muncullah ide ide apa namanya bodoh kira-kira gitu ya. Salah satu di antara orang-orang itu bilang, udahlah, kan kita bayar, mereka juga bayar gitu kan. Kalau kita nggak susah aksesnya, udah kita bolongin aja lah ini perahunya, misalkan. Atau kita buat sesuka kita, semau-mau kita lah. Apa yang kita mau sama perahu ini kita buat, pokoknya di deck kita aja gitu. Terserah mereka deck 2 nggak ngurus. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya orang-orang di deck 2 itu mengetahui keadaan seperti itu, dan mereka membiarkannya saja, maka mereka akan binasa satu kapal. Kira-kira seperti itu. Kalau mereka membiarkan orang-orang di dek bawah itu melakukan apa yang mereka mau, dan mereka nggak mengingatkannya, nggak menghalau, nggak menghadang, nggak ngasih tahu, nggak ngasih nasihat, nggak ngasih tahu bahayanya, kelas semuanya binasa. Tapi kalau mereka ngasih tahu, mereka mengingatkan, mereka menyampaikan dengan baik dan seterusnya, kalau mereka yang di dek 1 itu selamat, ya semuanya selamat. Kira-kira gambaran Rasulullah dalam hadis itu kira-kira seperti itu. Maka artinya apa namanya nasihat menasehati amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah untuk kebaikan bersama. Ya bahkan misalkan dalam hadis Rasulullah SAW itu ya apa namanya bukan hadis ini ya, ada siapa namanya di mana itu, sebentar saya cari. Ini Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, anahliku wa fina salihun? Faqala Rasulullah SAW, na'am idza kathura al-khabathu. Apakah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah? Rasulullah mengatakan iya, ketika keburukan telah marak. Artinya apa namanya bisa jadi maraknya kemungkaran itu karena ya orang-orang solehnya diem aja gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngasih nasihat, nggak ngasih amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ketika Allah memberikan azab, memberikan ini, khalas semuanya kena gitu.
seluruhnya kena. Ya kan, tetapi kan kalau misalkan ulamanya atau ustadznya atau pemegang pemegang kebijakannya sudah ngasih tahu, sudah buat aturan, sudah buat nasihat, tapi nggak didengerin, ya Allah maha adil gitu kan. Allah maha adil, ya mungkin Allah akan menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki. Kalaupun misalkan dia harus wafat dengan bencana tersebut, ya Allah maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang memang melaksanakan pekerjaan dan tugasnya sebagai hamba dan juga sebagai apa namanya orang-orang yang diamanahkan dalam kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat, kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita sama-sama dengarkan. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mungkin selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab Ustaz Rahman ya. Syukran jazakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi jazakumullah khair Ustadz Husnul Mutakin atas pencerahannya. Waktu saya hitung lebih dari 30 menit ya. Tapi insya Allah kita nggak ngasih sanksi dan ngasih ikop ya. wabarakatuh. Karena Ya, materinya sangat menarik ya. Mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mohon maaf kalau di belakang saya ada suara bising-bising ya. Karena kedengaran? nggak kedengaran ya? Nah, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah aman. Karena di tangga tuh lagi karaokean, lagi acara perpisahan. Nggak tahu nih ada keluarga jaksa itu di samping rumah saya. Baik, barangkali sebelum tanya jawab, kita izin pamit dulu teman-teman ataupun jamaah yang berada di live Facebook Dompet Duafa Hong Kong ya. Sehingga kita yang berada di Zoom masih tetap eksis dan melanjutkan diskusi kita terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mutakin, Masya Allah ya. Luar biasa ternyata amar ma'ruf nahi munkar itu hampir mendekati wajib kalau tadi kata Ustaz Husnul Mutakin dalam pemaparannya. Bahkan merupakan wajib bagi diri kita, walaupun kita tidak mengharuskan atau mewajibkan pada orang lain ya. Tentu ini menjadi materi yang sangat menarik untuk kita diskusikan dan karena sesuai dengan kondisi kita ya, masing-masing di lingkungan kita di mana kita berada ya. Tentu eh, Pak Didi juga di mana lingkungan beliau berada, amar ma'ruf nahi munkar harus tetap ditegakkan. Bang Abi juga dimanapun berada tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Prof. Fatwa dan juga Pak Andre ya, dan juga tentu kita semua, terkhusus juga Ustadz Fajar yang luar biasa, Masya Allah ya. Nah tentu ini menjadi eh, apa ya bahan eh, untuk menambah wawasan kita bagaimana pentingnya beramar ma'ruf nahi munkar, walaupun kadang mudahnya beramar ma'ruf tapi sulitnya nahi mungkar ini juga mungkin harus dibahas dalam bab tersendiri ya karena kadang perpaduan antara amar ma'ruf nahi mungkar itu mudah diucapkan tapi dalam prakteknya yang sulit adalah nahi mungkarnya termasuk nahi mungkar terhadap diri kita sendiri. Nauzubillah min dzalik ya.